Al-Fatihah Hadrati Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Ahmad dan Allah bimadadihi wa afada alaina min barakati wa anwari wa ulumih fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain. Babu waktul isya idza tama'an nas aw ta'akhkharu. Bab waktu salat isya ketika orang-orang berkumpul atau belum berkumpul, lambat berkumpul. Wa bi liqul hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim an Muhammad bin Amr wa bin Al-Hasan bin Ali qala sa'alna Jabir bin Abdullah an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yusalli dhuhra bil hajirah wal asra wa syamsu hayyatun wal maghriba idza wajabat wal isya'a idza kasuran nas ajal wa idza qallu akhar wa subha bi ghalas. Babu fadil isya. Ini hadis ini membutuhkan syarah sebetulnya ya. Membutuhkan syarah. Cuman inti daripada hadis ini mestinya saya ini memegang syarah Fathul Bari atau Irsyadus Sari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur bil hajirah wal asra wasyamsu hayyatun. Kemudian salat asar dan hayyatun. Wal maghriba idza wajabat. Wal isya idza kasuran nas ajal wa idza qallu wa idza qalu akhara basuwa bi ghalas. Jadi Rasulullah SAW ini yang kita bisa ambil di sini, salatnya ini yaitu agak fleksibel ya, di antaranya yang pas waktunya wal maghriba idza wajabat. Salat maghrib ketika masuk waktu Rasulullah salat. Kemudian sedangkan salat isya wal isya idza kasuran nas ajal. Sedangkan untuk salat isya kalau orang dah banyak ngumpul Rasulullah cepat salat. Wa idza qalu, tapi kalau orangnya kok belum ngumpul akhar. Rasulullah agak mengakhirkan salat isya, nunggu orang banyak. Karena memperbanyak jamaah itu lebih diutamakan daripada salat pas awal waktu. Lebih didahulukan memperbanyak jam. Contoh azan, qomat, tapi 3 orang. Dengan nunggu agak setengah jam lagi lah, ada 20 orang. Ini lebih utama nunggu 20 orang. Nah, karena ini dilakukan oleh Rasulullah. Tengok, idza kasuran nas ajal. Kalau orangnya ada banyak, Rasulullah percepat sholatnya. Wa idza qalu, tapi kalau sedikit akhar. Ini sholat isya. Kalau orangnya belum banyak, ini masih berapa nih? 6 orang, tunggulah sebentar lagi. Nah, udah banyak, ada 20 orang, 30 orang. Ayo azan qomat. Itu. Baru qomat. Ini lebih diutamakan daripada awal waktu. Bukan berarti mengajak tak awal waktu, tidak, tapi Rasulullah menunjukkan kepada kita kalau sesungguhnya banyaknya jamaah itu lebih utama. Kalau tak Rasulullah tentu pas masuk waktu sholat azan qomat walaupun 2 orang. Tak, Rasulullah dah banyak baru qomat, belum banyak tunggu dulu. Nah, ini Rasulullah ya. Nah, jadi tidak harga mati
azan, qomat, azan, qomat, azan, qomat. Kan seolah-olah begitu. Seolah-olah begitu yang ada. Tidak begitu juga. Ternyata Rasulullah SAW pun agak mengakhirkan sholat isya diantaranya sambil menunggu jamaah yang banyak. Kemudian wasubha biqalas. Ini kita butuh syarah qalas ini. Jadi intinya subuh ini wallahu alam qalas ini masih gelap-gelap gitu. Nah, masih gelap-gelap. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah itu sholat subuhnya kalau udah matahari belum terbit maksudnya, tapi sudah terang-terang, sudah kuning-kuning gitu. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi pengalaman waktu pas saya tahun 2013 kayaknya di Turki, jamaah subuh sebelum subuh ini orang udah kumpul baca zikir sama-sama, azan subuh, azan subuh zikir lagi, zikir, kita nunggu zikir, kok tak komat, lama nunggu dekat masjid apa ya kemarin itu sebelahnya Hagia Sophia tuh, lupa saya masjidnya di Istanbul. nunggu sebelahnya makamnya sahabat siapa Al-Ayyubi itu. Nah, makamnya sahabat. Kita nunggu duduk. Nunggu kok tak komat lama betul. Lama ternyata istilahnya mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit gitu matahari itu nak keluar tuh baru komat, atau setengah jam lah. Jadi matahari langit itu sudah agak terang. Nah itu waktunya, itu disebut oleh mereka itu lebih afdal. Ya pendapatnya masing-masing, tapi yang jelas masih waktu subuh, karena waktu subuh itu habis ketika matahari sudah sedikit menampakkan bulatannya itu. Tuh. Babu fadil isya, bab menerangkan keutamaan salat isya. Wa bihi hadatsana Yahya bin Bukairin qala hadatsana Lais an Ukailin an Ibnu Syihab an Urwata anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha akhbarathu qalat atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya wa dzalika qabla ay yafsul Islam falam yakhruj hatta qala Umar naman nisa wasibyan wa kharaja faqala li al masjid ma yantadurha ahadun min ahli al-ardi ghairukum. Jadi Sayyidah Aisyah bercerita kepada Sayyidina Urwah, kata beliau Rasulullah SAW pernah melakukan sholat isya itu malam, di salah satu malam. Sholat isya ini tapi maksudnya tak pas waktu, agak malam, ya wallah alam lah malamnya apa, kalau kita ini entah jam 10 gitu. Nah, maka disebut sholat atamah, sholat malam gelap. Jadi satu malam Rasul sholat isya-nya itu malam. Wa dzalika qabla ayyafsul Islam, dan waktu itu memang Islam belum menyebar. Islam belum menyebar banyak kaum muslimin. Nah, ceritanya Sayyidah Aisyah. Falam yakhruj hatta qala Umar naman nisa wasibyan. Rasulullah tidak keluar untuk sholat isya, kata Sayyidina Umar. Rasulullah tidak keluar untuk sholat isya sampai Sayyidina Umar bilang orang-orang perempuan dan anak-anak udah tidur. Nah, itu maksudnya apa? Anak-anak tidur jam berapa umumnya atau ya kan, anggaplah jam 10 gitu. Orang-orang perempuan tidur jam 10, itu Rasulullah baru keluar sholat isya. Nah, ini kapan? Ketika Islam ini belum menyebar luas. Ini cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala li ahli masjid ma yantazir ahadun min ahli al-ardi ghairakum. Kemudian Rasulullah ketika masuk ke masjid
Sahabat dah menengok. Sahabat ni, tidak ada yang menunggu salat Isya ni saya berjamaah dengan Rasulullah kecuali kalian ni di seluruh penduduk bumi ini, kecuali kalian. Maksudnya mereka dah pada tidur, dah pada balik lah apa gitu. Tak ada yang nunggu kecuali kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa? Rasulullah juga pernah salat Isya itu agak malam. Pernah agak malam. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin al-Ala qala akhbarana Abu Usamah. Jadi tengok para sahabat yang kepengin betul salat dengan Rasul tetap menunggu, dia nunggu. Anggaplah Isya kita katakanlah jam 7.30. Rasul ini mulai jam 7.30 nunggu. 8.30 Rasulullah belum datang. 9.30 belum datang. Sekitar jam 10 lah anak-anak, wallahu alam ya. Anak-anak pokoknya kata Sayyidina Umar ni, ketika anak-anak dan orang-orang perempuan sudah pada tidur, dan jam 10 baru Rasulullah datang ke masjid. Kata Rasulullah, tidak ada dari penduduk bumi yang menunggu kecuali kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin al-Ala qala akhbarana Abu Usama an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa qala kuntu ana wa ashabi alladhi qadimu ma'i fis sabinati nuzulan bi baqiin budhana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati fa kana yatanawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya kulla lailatin nafarun minhum fa wafaqna Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa ashabi wa lahu ba'du sughul fi ba'di amrih fa'atama bis salati hatta abharal lail summa kharaja Nabi fa shalla bihim. Ini lagi. Maksud ini menunjukkan bahwa sesungguhnya salat Isya ini waktunya panjang. Ini agak fleksibel sikit. Tak usah terlalu streng. Tengok ini lagi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan untuk hihi ketawa-ketawa, tak ada kerja. Tapi ada hal-hal yang juga sifatnya ibadah, sehingga diperbolehkan untuk mengakhirkan salat Isya. Maksudnya tidak pas pada waktu masuk waktu salatnya. Jadi kata Sayyidina Abi Musa, saya dan sahabat-sahabatku yang datang menggunakan perahu singgah ke Baqi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bahkan ayatana wabun nabiyya inda salatil isya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu macam membikin kayak pikir gantian gitu, gantian ya tanawabu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda salatil nisa kulalatin nafarun. Jadi mereka ini gantian. Malam ni kalian ya ngawanin Rasulullah salat Isya. Malam besok kami, malam ini gantian para sahabat ni pada waktu itu. Jadi para sahabat itu gantian. Kemudian fawafaqna Nabi sallallahu alaihi wasallam ana washabi walahu ba'dus sughul. Nah, pas giliran kami kata Rasul. Maksudnya Rasul ini salatnya harus tetap berjamaah nih. Jadi ternyata di situ kan berarti ada yang sholat pas awal waktu, ada yang memang mengawanin Rasulullah untuk sholat berjamaah tetap, jadi gantian. Nah kata Sayyidina Abi Musa, das pas ketepatan giliran kami ya dengan sahabat-sahabat kami itu tadi, ternyata Rasulullah pada waktu itu ada satu kesibukan. Rasulullah punyalah satu kesibukan apa gitu, satu kesibukan. Kemudian fa'atama bis shalah hatta abharal lail. Sehingga Rasulullah ini salatlah Isya ini malam. Malam itu maksudnya tidak pas sekali pas awal waktu. Karena Rasul nak menyelesaikan dulu. Ada urusan-urusannya ini. Ini kan maksudnya kan ada fleksibelnya. Itu seperti itu. Yang pokoknya ngaji macam gini, ngaji.
atau bikin pengajian besar. Nah, habis sholat maghrib mulai pengajian. Wah, ini masuk isya 7:30, sholat isya jam 8:30, tak apa-apa. Jadi selesai pengajian selalu sholat isya semuanya, kita ramai-ramai begitu. Maksudnya seperti itu, contoh saja. Karena ketika kita sebelum sholat isya ini kita pun sedang di dalam urusan yang sifatnya juga ibadah. Nah, maksudnya itu boleh, seperti itu tuh boleh. Ini Rasulullah pada waktu itu dia punya satu urusan kepentingan. Nah, kepentingan yang itu tentu penting, sehingga waktu isya ini kan agak panjang, bolehlah dia mundurkan. Summa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa salla bihim falamma qada salatu qala liman hadarahu ala rislikum absiru inna min ni'matillahi alaikum annahu laysa ahadun minan nasi yusalli hadhihi as-sa'ah ghairukum aw qala ma shalla hadhihi as-sa'ah ahadun ghairukum la yadri ayyal kalimatain qala Abu Musa faraja'na fa farihna bima sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah intinya Rasulullah tadi sedang dalam kesibukan, kemudian selesailah Rasulullah dengan urusannya, kemudian Rasulullah sholat dengan para sahabat isya. Nah, bismillah kita bayangkan tuh. Nah, jadi setelah selesai urusan kan berarti tidak pas waktunya, agak maleman. Setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa yang hadir ikut berjamaah dengan Rasulullah, pelan-pelan, maksud aradislikum absiru, berita gembira, berbahagialah. Apa tuh? Inna min ni'matillahi alaikum annahu laisa ahadun minan nas yusalli hadisa ghairukum. Dan termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian semua, yaitu tidak ada seorang pun yang sholat, maksudnya dengan Rasulullah pada waktu itu, selain kalian semua di jam ini, di waktu ini, selain kalian semuanya. Maksud ini satu nikmat, ya, suatu nikmat ini yaitu bagi kalian semua yang mana tidak ada orang lagi yang sholat di waktu ini kecuali kalian. Maksudnya dengan Rasulullah. Ini kan berarti merupakan satu kenikmatan, ada satu kelebihan, ada satu fadilah di situ. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma shalla hadisa ahadun ghairukum la yadri ayil kalimatain. Ataupun ada dengan bahasa lain, tidak sholat di jam ini siapapun kecuali kalian. Qala Abu Musa farajna fa farihna. Kata Sayyidina Abu Musa, setelah itu kami gembira. Maksudnya gembira apa nih? Atas kabar gembiranya Rasul tadi. Ini nikmat nih, tak ada yang sholat di jam ini kecuali kalian. Wow. Padahal para sahabat ini tadi nunggu Rasulullah nih, masih ada kerjaan, belum selesai. Setelah selesai sholat, kata Rasulullah, ini satu kenikmatan, tidak ada yang sholat ya di waktu ini kecuali kalian. Senanglah Sayyidina Abu Musa pada waktu. Ini maksudnya fleksibel. Ternyata ada jam-jam tertentu di waktu isya itu, padahal ini tidak amal waktu, enggak tahu lah ini rahasia Allah, ini rahasia dari Rasulullah. Kok Rasulullah sampai bilang begitu? Apa sebabnya, rahasianya apa? Nah, ternyata juga ada waktu yang setelah entah itu jam 9 ke, entah itu jam 10 ke, tak tahulah ya persisnya. Mungkin suatu saat kita memang harus bawa sarahnya biar jelas. Kita ini membaca sardan saja secara cepat. Kemudian fafarina bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami gembira terhadap apa yang kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas berita gembira tadi. Untung kita tadi salat sama Rasulullah bilang gitu, ternyata nikmat nih, pas tak ada lagi yang salat kecuali kita waktu ini. Itu. Babu mayukrahu minan naum qabla al-isya. Bab apa-apa yang dimakruhkan, yaitu tidur sebelum isya. Sebelum isya makruh tidur. Wa bi ilaikul hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul Wahhab
As-Saqafi qala hadatsana Khalid Al-Khada an Abil Minhal an Abi Barzah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka tidur sebelum isya. Habis maghrib tidur. Rasulullah tak suka. Kemudian wal haditsa ba'daha, ngobrol-ngobrol setelah isya. Nah, ini yang berat nih. Kalau tidur sebelum maghrib nih, sebelum isya ini agak senang kita ngindar. Kali kalau ngobrol-ngobrol setelah isya ini waktu ngopi ini yang susah nih. Hai, payah. Ini yang payah nih. Kita ini melanggar ini anunya Rasulullah. Ya maksudnya apa? Bukan harus tidur cepat sangat, tidak. Maksudnya setelah isya itu ya untuk ibadah lah. Nah, taklim ke, selawat ke, apa ke. Ini tak. Habis isya omong kosong berjam-jam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gunakan untuk ibadah, berkumpul tapi ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.